Pernah gak sih kalian dengar ada satu negara yang diklaim sebagai negara paling bahagia di seluruh dunia? Tapi, gimana kalau ternyata di balik klaim yang kedengarannya hebat itu, ada data lain yang ceritanya beda banget? Nah, inilah paradoks yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, jadi ceritanya tuh dimulai dari sini. Di panggung global, Forum Ekonomi Dunia tahun 2026, Presiden Indonesia waktu itu, Pak Prabowo Subianto, ngeluarin satu pernyataan yang, wah berani banget. Katanya, rakyat Indonesia itu yang paling bahagia di dunia. Klaim sebesar ini kan pasti bikin kita semua nanya, bentar, dasarnya apa nih? Yuk kita telusuri bareng-bareng di bagian pertama ini, dari mana sih sebenarnya klaim yang heboh ini datang? Nah, usut punya usut, ternyata klaim ini datangnya dari sebuah studi, namanya Global Flourishing Study. Keren nih, yang bikin Harvard sama Gallup. Dan emang benar, di studi itu Indonesia juara satu dengan skor 8,47. Keren kan? Ngalahin Meksiko sama Filipina. Tapi, ada tapinya nih. Ini detail yang penting banget. Studinya itu cuma ngambil data dari 22 negara. Dengan sampel sekecil itu, apa ia cukup buat bilang paling bahagia sedunia? Dan dari sinilah ceritanya jadi makin menarik, bahkan makin rumit. Soalnya begitu kita coba bandingin sama data lain, nah disitulah paradoksnya mulai kelihatan. Jadi di satu sisi, kita punya angka ini nomor 1. Kelihatan keren kan, angka yang pastinya bikin bangga. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, ada laporan yang mungkin lebih kita kenal semua, World Happiness Report. Dan di situ, peringkat Indonesia malah ada di 83. Jauh banget kan dari puncak. Nah, ini dia misteri utamanya. Gimana ceritanya satu negara yang sama bisa jadi peringkat 1 sekaligus peringkat 83? Kan aneh. Oke, coba kita bedah sedikit ya. Kalau kita lihat rincian dari World Happiness Report itu, kuncinya kelihatan. Soal kedermawanan, soal suka memberi, wah, Indonesia itu juara dunianya, peringkat 1. Tapi, begitu kita lihat metrik persepsi korupsi, jeng-jeng peringkatnya langsung anjlok ke 124. Nah, inilah yang jadi pemberat utama yang narik peringkat kebahagiaan kita ke bawah. Terus, gimana dong cara kita ngertiin ini? Ternyata, jawabannya itu ada di kata kuncinya sendiri. Kata yang jadi dasar klaim tadi, flourishing. Jadi gini, flourishing itu ternyata artinya bukan sekedar happy atau bahagia doang. Ini konsep yang jauh lebih dalam, mencakup hal-hal kayak hubungan sosial yang baik, karakter moral, kesehatan, stabilitas, dan yang paling penting, punya makna dan tujuan dalam hidup. Nah, disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Ada yang namanya cherry picking. Apa itu? Ya, milih-milih data. Data yang bagusnya aja yang diambil buat dipamerin. Skor totalnya kan tinggi, jadi itu yang digembar-gemborkan. Sementara komponen di dalamnya yang nilainya jelek, ya sengaja deh diabaikan. Dan ini nih, buktinya kelihatan banget di data. Coba dilihat, komponen makna dan tujuan, sama karakter dan kebajikan. Skornya emang tinggi banget, keren. Tapi coba lihat yang ketiga, kebahagiaan dan kepuasan. Nah loh, nilainya malah di bawah rata-rata. Artinya apa? Ya bisa jadi masyarakat kita itu punya tujuan hidup yang kuat, punya pegangan moral yang kokoh, tapi belum tentu mereka benar-benar merasa bahagia atau puas sama hidupnya. Nah, ini kan bikin kita mikir lebih jauh lagi. Bukan cuma apa kata data, tapi kenapa bisa begini? Kenapa bisa ada jarak yang jauh banget antara punya makna hidup yang tinggi sama rasa bahagia yang rendah? Ternyata, ilmu sosiologi punya beberapa penjelasan yang menarik banget soal ini. Ada satu konsep dari sosiolog Pierre Bourdieu, namanya kekerasan simbolik. Kedengarannya serem ya, tapi intinya gini, ini adalah kondisi ketika sebuah ketidakadilan, misalnya kemiskinan atau korupsi, itu dianggap jadi hal yang ya wajar aja, normal, bahkan dianggap takdir. Jadinya itu nggak dilihat sebagai masalah sistem yang harus diubah. Contohnya gampang banget kita temuin sehari-hari. Kemiskinan dibilang ujian dari Tuhan, korupsi dianggap sudah takdirnya begitu. Ketimpangan sosial diterima sebagai rezeki masing-masing. Kalau cara pandangnya begini terus, ya akibatnya orang jadi cenderung pasrah. Bertahan aja, bukan bangkit buat nuntut perubahan. Selain itu, ada juga konsep lain namanya hegemoni dari Antonio Gramsci. Ini terjadi waktu nilai-nilai kayak sabar, ikhlas, atau nrimo itu jadi semacam common sense atau akal sehat buat semua orang. Kedengarannya kan bagus ya. Tapi tanpa kita sadari, nilai-nilai ini justru bisa bikin kita menerima kondisi yang nggak adil sebagai sesuatu yang ya emang seharusnya begitu.
Nah, hasilnya apa dari dua hal tadi? Terbentuklah yang namanya habitus ketahanan. Jadi semacam kebiasaan untuk bertahan. Masyarakat kita jadi super kuat secara moral buat nanggung penderitaan, tabah banget. Tapi di saat yang bersamaan, jadi lemah secara politik. Jadi nggak berdaya buat menuntut hak dan keadilan yang seharusnya didapat. Dengan pemahaman baru ini, sekarang kita bisa lihat skor flourishing yang tinggi tadi dengan cara yang beda. Apa sih artinya sebenarnya? Ada satu kesimpulan yang nusuk banget. Dikatakan bahwa skor flourishing yang tinggi itu sebenarnya bukanlah sebuah prestasi pemerintah. Sama sekali bukan. Itu adalah cerminan dari ketahanan moral rakyatnya dalam menghadapi penderitaan. Jadi klaim bangsa paling bahagia tadi bisa jadi dibaca sebagai cara negara untuk nebeng atau memanfaatkan kekuatan moral rakyatnya. Buat apa? Ya buat menutupi kegagalan mereka sendiri. Gagal memberantas korupsi, gagal menciptakan keadilan sosial. Jadi kalau kita timbang, kira-kira beginilah realitanya. Di satu sisi, ada rakyat yang punya ketahanan luar biasa, kedermawanan yang kuat, dan rasa makna hidup yang dalam. Tapi di sisi lain timbangan, ada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, ketimpangan yang dalam, dan ketidakadilan institusional. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Ketahanan yang luar biasa ini, apakah ini sebuah kekuatan bangsa yang harus kita banggakan dan rayakan? Atau jangan-jangan ini justru cuma gejala dari sebuah kegagalan sistem dan institusi yang udah parah? Mungkin jawabannya ada di tangan kita semua.